Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah, NIM 19041187 dari kelas R2. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode, yaitu metode Analytical Hierarchy Process atau yang biasa kita kenal dengan AHP. Metode AHP yang dibahas kali ini adalah metode yang digunakan dalam salah satu jurnal yang berjudul Analisis Pemilihan Supplier Pupuk NPK dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, yang ditulis oleh Sinta Wahyuhati dan Nelmi Sabrina Fitri. Analytical Hierarchy Process atau AHP. Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dikembangkan oleh Profesor Thomas Lorisati dari Wharton Business School untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Analisis ini dilakukan di PT ABC Batam dengan tujuan untuk memilih supplier pupuk NPK terbaik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Objek penelitian dalam jurnal ini adalah supplier pupuk NPK yang terdiri dari 3 supplier, yaitu supplier X, supplier Y, dan supplier Z. Sedangkan subjek penelitian dalam jurnal ini adalah purchasing, bagian logistik, seed garden unit atau SGU, kepala gudang, dan finance. Selanjutnya ada kriteria dan subkriteria pemilihan supplier. Terdapat 4 kriteria yang telah ditentukan untuk mendapatkan supplier terbaik. Kriteria yang pertama adalah cost, di mana kriteria cost ini memiliki 3 subkriteria. Subkriteria yang pertama adalah harga sesuai dengan anggaran pembelian. Kedua, harga selalu tetap dalam masa validity. Dan yang ketiga, memberikan diskon pembelian dalam jumlah besar. Kriteria yang kedua adalah quality. Kriteria quality ini juga memiliki 3 subkriteria. Yang pertama adalah kualitas pupuk NPK sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, pupuk NPK sudah lulus uji lab. Dan yang ketiga, dapat membuktikan keaslian pupuk. Kriteria yang ketiga adalah delivery. Delivery juga memiliki 3 subkriteria yang telah ditentukan. Yang pertama adalah kuantiti pupuk NPK yang dikirim sesuai PO. Yang kedua adalah pengiriman tepat waktu. Dan yang ketiga adalah dapat membuktikan keaslian pupuk NPK. Kriteria terakhir atau kriteria yang keempat adalah service, di mana kriteria ini juga sama memiliki 3 subkriteria yang telah ditentukan. Subkriteria dari service yang pertama adalah memberikan jaminan garansi, yang kedua adalah memberikan bantuan dalam keadaan darurat, dan yang ketiga adalah menangani keluhan pembeli dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Lalu menyusun hierarki dan permasalahan yang dihadapi. Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah salah satu biaya utama dalam proses manajemen produksi adalah total omset pembelian yang biasanya berkisar antara 50-90%. Mirabi 2010. Oleh karena itu, pemilihan supplier juga merupakan masalah yang penting bagi perusahaan. PT ABC Batam belum mengetahui supplier terbaik untuk perusahaan tersebut. Untuk itu, solusi yang diperlukan adalah memilih supplier terbaik untuk perusahaan sesuai dengan strategi rantai pasok maupun karakteristik dari item yang akan dipasok dengan menggunakan metode AHP. Langkah kedua adalah menentukan prioritas elemen dengan perbandingan berpasangan. Pada tahap ini, perbandingan berpasangan dilakukan untuk mendapatkan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dan subkriteria. Untuk mendapatkan perbandingan berpasangan, peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dan subkriteria. Penilaian dilakukan oleh 5 responden, kemudian hasilnya dirata-rata menggunakan
rata-rata geometric mean. Hasil kuesioner tersebut disusun ke dalam tabel matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Untuk pasangan yang sejenis, seperti cost dengan cost, quality dengan quality, delivery dengan delivery, dan service dengan service, itu nilainya pasti 1. Sedangkan untuk pasangan yang lain, misalnya, untuk cost dan dengan quality, itu nilainya 3. Otomatis untuk pasangan kebalikannya, yaitu quality dengan cost, nilainya adalah 1/3 atau 0,333. Lalu, misalnya, untuk cost dengan delivery, itu nilainya adalah 2. Otomatis untuk pasangan kebalikannya, yaitu delivery dengan cost, nilainya adalah 1/2 atau 0,5. Begitupun untuk menghitung pasangan lainnya menggunakan persamaan yang sama. Langkah ketiga adalah sintesis atau menghitung matriks nilai kriteria atau normalisasi. Untuk mengetahui prioritas kepentingan antar kriteria, kita menggunakan hasil dari tabel matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Yang pertama, untuk mengetahui prioritas kepentingan antar kriteria pada kolom cost, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan menjumlahkan semua nilai yang ada pada kolom cost pada tabel matriks perbandingan berpasangan. Nilai didapat adalah 2,167. Nilai inilah yang akan digunakan sebagai pembagi untuk menghitung prioritas kepentingan antar kriteria dari setiap kriteria yang ada. Misalnya yang pertama kita akan menghitung nilai pasangan cost dengan cost. Maka yang kita lihat pada tabel matriks perbandingan berpasangannya adalah pasangan cost dengan cost, yaitu nilainya 1. 1 dibagi dari jumlah yang telah kita hitung tadi, yaitu 2,167 adalah 0,462. Selanjutnya ketika kita akan menghitung pasangan quality dengan cost, maka nilai yang kita lihat adalah pasangan quality dan cost yang ada pada tabel matriks perbandingan berpasangan, yaitu 0,333. 0,33 dibagi dari jumlah nilai yang ada pada kolom cost tersebut, yaitu 2,167, adalah 0,154. Selanjutnya, ketika kita akan menghitung pasangan delivery dan cost, maka nilai yang kita lihat adalah pasangan delivery dan cost yang ada pada tabel matriks perbandingan berpasangan, yaitu 0,5. Sehingga 0,5 dibagi 2,167 sama dengan 0,231. Selanjutnya, ketika akan menghitung pasangan servis dengan cost, maka nilai yang kita lihat adalah pasangan servis dan cost yang ada pada tabel matriks perbandingan berpasangan yang menunjukkan nilai 0,333. Jadi, 0,33 dibagi 2,167 sama dengan 0,154. Begitupun untuk menghitung kolom quality, delivery, dan service menggunakan cara yang sama. Ketika semua kriteria yang ada sudah terpenuhi, ketika semua nilai kriteria yang ada sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah menghitung bobot dari setiap kriteria yang ada, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap nilai yang ada pada masing-masing baris kriteria tersebut. Misalnya, untuk menghitung bobot kriteria cost, maka kita harus menjumlahkan nilai yang ada pada baris tersebut, yaitu 0,462 ditambah 0,563 ditambah 0,286 ditambah 0,5 sama dengan 1,808. Hasilnya dibagi dari jumlah kriteria yang ada. Jumlah kriteria yang ada adalah 4, jadi 1,808 dibagi 4 sama dengan 0,452. Selanjutnya, ketika kita akan menghitung bobot dari kriteria quality, kita harus menjumlahkan
nilai 0,154 ditambah 0,188 ditambah 0,429 ditambah 0,167. Hasilnya adalah 0,234. Begitupun seterusnya. Ketika kita sudah menemukan semua nilai bobot dari kriteria yang ada, setelah itu kita bisa menentukan urutan prioritas yang ada. Dilihat dari hasil bobot yang telah ditemukan, prioritas pertama itu ada pada kriteria cost dengan nilai 0,452. Prioritas kedua ada pada kriteria quality, yaitu 0,234. Prioritas ketiga ada pada kriteria service dengan nilai 0,163. Dan prioritas terakhir atau prioritas keempat ada pada kriteria delivery, yaitu dengan nilai 0,151. Langkah keempat adalah mengukur rasio konsistensi. Untuk mengukur rasio konsistensi, terlebih dahulu kita harus menghitung matriks penjumlahan tiap baris. Untuk menghitung matriks penjumlahan tiap baris, maka kita menggunakan nilai bobot dari tabel matriks nilai kriteria dengan nilai yang ada pada tabel matriks perbandingan berpasangan yang kita hitung di awal. Misalnya untuk menghitung nilai matriks penjumlahan pada baris pertama kolom pertama atau pasangan cost dengan cost, maka yang kita lihat adalah nilai bobot dari baris cost yang ada pada tabel prioritas kepentingan antar kriteria, yaitu 0,452 dikalikan dengan nilai yang ada pada baris pertama kolom pertama atau pasangan cost dengan cost yang ada pada tabel matriks perbandingan berpasangan, yaitu 1. Sehingga 0,452 dikali 1 sama dengan 0,452. Kemudian untuk menghitung nilai matriks penjumlahan pada baris pertama kolom kedua atau pasangan cost dengan quality, maka yang kita lihat adalah nilai bobot dari quality, yaitu 0,234 dikalikan dengan nilai yang ada pada baris pertama kolom kedua atau pasangan cost dengan quality, yaitu nilainya 3. Sehingga 0,234 dikali 3 sama dengan 0,702. Kemudian untuk menghitung nilai yang ada pada baris pertama kolom ketiga atau pasangan cost dengan delivery, maka yang kita lihat adalah nilai bobot dari delivery, yaitu 0,151 dikalikan dengan nilai yang ada pada baris pertama kolom ketiga atau pasangan cost dengan delivery, yaitu 2. Sehingga 0,151 dikali 2 adalah 0,303. Selanjutnya untuk menghitung nilai matriks penjumlahan pada baris pertama kolom keempat atau pasangan cost dengan service, maka nilai bobot yang kita lihat adalah bobot service, yaitu 0,163 dikalikan dengan nilai yang ada pada baris pertama kolom keempat atau pasangan cost dengan service yang bernilai 3, sehingga 0,163 dikali 3 sama dengan 0,489. Untuk menghitung baris quality, delivery, dan service menggunakan cara yang sama. Setelah semua komponen kriteria yang ada sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan tiap baris kriteria yang ada. Seperti untuk baris pertama atau untuk kriteria cost, kita harus menjumlahkan 0,452 ditambah 0,702 ditambah 0,302 ditambah 0,489 sama dengan 1945. Lalu selanjutnya untuk baris quality atau kriteria quality, kita harus menjumlahkan 0,150 ditambah 0,234 ditambah 0,453 ditambah 0,163, hasilnya 1. Untuk menghitung jumlah baris delivery dan service dilakukan dengan cara yang sama. Ketika tabel matriks penjumlahan tiap baris sudah terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menjumlahkan tiap baris kriteria yang ada, di mana komponennya terdiri dari jumlah per baris dan bobot prioritas.
Yang pertama kita akan menghitung hasil dari kriteria cost, yaitu di mana jumlah per barisnya itu hasilnya adalah 1,945 ditambah dengan bobot prioritasnya yang bernilai 0,452, 1,945 ditambah 0,452 sama dengan 2,397. Untuk baris kedua atau baris quality, jumlah per barisnya bernilai 1, bobot prioritasnya bernilai 0,234, hasilnya adalah 1,234. Untuk baris delivery atau kriteria delivery, jumlah per barisnya adalah 0,617 ditambah bobot prioritasnya 0,51 sama dengan 0,768. Terakhir untuk kriteria service, jumlah per barisnya adalah 0,698, bobot prioritasnya adalah 0,613 sehingga menghasilkan hasil 0,861. Langkah kelima adalah menghitung indeks konsistensi. Indeks konsistensi atau yang dilambangkan dengan CI memiliki persamaan lambda max dikurangi N dibagi N dikurangi 1, di mana lambda max adalah jumlah dibagi N. Jumlah di sini adalah hasil penjumlahan dari tabel yang kita hitung sebelumnya, yaitu hasil penjumlahan dari 2,397 ditambah 1,234 ditambah 0,768 ditambah 0,861 yang hasilnya adalah 5,26. Sedangkan N tersendiri memiliki makna jumlah kriteria yang ada. Jumlah kriteria yang ada pada kasus ini adalah 4, sehingga nilai lambda max adalah 5,26 dibagi 4 sama dengan 1,315. Sehingga nilai CI adalah 1,315 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 1. Yang hasilnya adalah negatif 0,895. Langkah selanjutnya adalah menghitung rasio konsistensi atau yang dilambangkan dengan CR, di mana CR ini memiliki persamaan CI dibagi RI. Hasil CI telah diketahui sebelumnya yaitu negatif 0,895. Sedangkan RI atau indeks random konsistensi dapat dilihat pada tabel berikut. Karena ukuran matriksnya adalah 4, maka nilai RI-nya adalah 0,90. Jadi CR sama dengan CI dibagi RI sama dengan negatif 0,895 dibagi 0,90, hasilnya adalah negatif 0,99. Langkah ketujuh adalah memeriksa konsistensi hierarki. Jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungannya bisa dinyatakan benar atau konsisten. Karena nilai CR-nya negatif 0,99, yang berarti nilai CR-nya adalah kurang dari 0,1, maka perhitungannya konsisten. Langkah ke-8 atau langkah terakhir adalah menentukan bobot prioritas diperoleh dari penjumlahan nilai bobot perbandingan antar kriteria dikalikan dengan nilai bobot perbandingan alternatif jawaban. Setelah bobot kriteria diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung matriks perbandingan berpasangan pada tingkat level 2 dan level 3. Caranya sama dengan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria di atas, sehingga menghasilkan bobot global dan bobot lokal seperti tabel berikut ini. Setelah melewati langkah-langkah di atas, didapatkan bobot keseluruhan supplier. Untuk mendapatkan bobot keseluruhan masing-masing supplier, dilakukan penjumlahan antara masing-masing kriteria yang ada. Untuk supplier X, bobot kriteria cost diperoleh dari penjumlahan hasil subkriteria A1, A2, dan A3. Yaitu 0,525 ditambah 0,472 ditambah 0,525 sama dengan 0,507. Untuk kriteria quality diperoleh dari hasil penjumlahan subkriteria B1, B2, dan B3.
yaitu 0,429 ditambah 0,480 ditambah 0,493 sama dengan 0,467. Untuk kriteria delivery diperoleh dari penjumlahan bobot subkriteria C1, C2, dan C3 yaitu 0,525 ditambah 0,708 ditambah 0,581 sama dengan 0,605. Untuk bobot kriteria servis diperoleh dari penjumlahan bobot subkriteria D1, D2, dan D3 yaitu 0,525 ditambah 0,525 ditambah 0,5 sama dengan 0,532. Sehingga bobot keseluruhan supplier X adalah hasil penjumlahan dari bobot masing-masing kriteria, yaitu 0,507 ditambah 0,467 ditambah 0,605 ditambah 0,532 sama dengan 0,528. Untuk supplier X, bobot kriteria cost diperoleh dari hasil penjumlahan subkriteria A1, A2, dan A3, yaitu 0,334 ditambah 0,377 ditambah 0,334 sama dengan 0,348. Untuk bobot kriteria quality diperoleh dari bobot subkriteria B1, B2, dan B3 yaitu 0,429 ditambah 0,405 ditambah 0,368 sama dengan 0,401. Untuk bobot delivery diperoleh dari penjumlahan bobot subkriteria C1, C2, dan C3 yaitu 0,334 ditambah 0,134 ditambah 0,136 ditambah 0,309 sama dengan 0,260. Untuk bobot kriteria servis diperoleh dari penjumlahan subkriteria D1, D2, dan D3 yaitu 0,334 ditambah 0,334 ditambah 0,25 sama dengan 0,290. Sehingga bobot keseluruhan supplier X adalah jumlah dari 0,348 ditambah 0,401 ditambah 0,260 ditambah 0,290 sama dengan 0,325. Untuk supplier Z, bobot kriteria cost diperoleh dari hasil penjumlahan subkriteria A1, A2, dan A3 yaitu 0,142 ditambah 0,151 ditambah 0,142 sama dengan 0,145. Bobot kriteria quality diperoleh dari penjumlahan bobot subkriteria B1, B2, dan B3 yaitu 0,143 ditambah 0,115 ditambah 0,139 sama dengan 0,132. Bobot kriteria delivery diperoleh dari bobot subkriteria C1, C2, dan C3 yaitu 0,142 ditambah 0,156 ditambah 0,110 sama dengan 0,136. Untuk bobot kriteria servis diperoleh dari penjumlahan bobot subkriteria D1, D2, dan D3 yaitu 0,142 ditambah 0,142 ditambah 0,25 sama dengan 0,178. Sehingga bobot keseluruhan supplier Z adalah jumlah dari 0,145 ditambah 0,132 ditambah 0,136 ditambah 0,178 sama dengan 0,148. Berdasarkan kriteria-kriteria dan subkriteria dalam pemilihan supplier, secara keseluruhan supplier X dinilai sebagai supplier terbaik dengan bobot 0,528. Prioritas kedua adalah supplier Y dengan bobot 0,325. Dan prioritas terakhir adalah supplier Z dengan bobot 0,148. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan supplier pupuk NPK terbaik bagi perusahaan untuk dijadikan sebagai rekan atau mitra jangka panjang adalah supplier X. Karena secara keseluruhan supplier ini memiliki nilai bobot paling tinggi dibandingkan dengan supplier Y dan Z. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.